Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami akan membaca firman-Mu, biar Engkau memberkati kami. Kau berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Terlebih-lebih Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Yang demikian bunyinya. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi padamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohmu dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar dan memberlakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 ini judul yang diberikan
oleh lembaga Alkitab adalah beberapa pemberitahuan. Jadi di sini Paulus memberitahukan kepada jemaatnya di Korintus saat itu. Kita tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat besar. Korintus merupakan kota metropolitan saat itu. Sudah Korintus di jemaatnya banyak. Korintus itu orang-orangnya juga yang kuat-kuat banyak, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat pengaruhnya. Itu keadaan di Korintus, jemaat di Korintus pada saat itu. Tentu saja ada hal-hal lain mengapa sampai Rasul Paulus mengirim Timotius ke Korintus saat itu. Karena adanya berbagai hal-hal itu hingga menimbulkan perpecahan-perpecahan atau pertentangan-pertentangan di antara jemaat saat itu. Kalau kita telah lebih jauh bahwa pemberitahuan Paulus itu, kalau saya bisa ringkas di sini, ada 4 pemberitahuan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dengan kedatangan Timotius. Yang ke-1, bahwa jemaat di Korintus itu jangan membuat orang-orang di sekitar kita takut melayani. Sebaliknya, dorong mereka untuk lebih giat lagi melayani. Itu kalau kita ini kan pada ayat yang ke-10. Yang kedua, pemberitahuan kedua, Rasul Paulus mengharapkan bahwa tidak merendahkan orang lain. Itu ya, mungkin karena dilihat latar belakang dari jemaat di Korintus kaya, berpendidikan, juga banyak yang senior-senior atau tua-tua, maka Timotius datang ke sana hingga Paulus mengatakan, memberitahukan jangan merendahkan orang lain. Itu pada ayat yang ke-11. Pemberitahuan berikutnya yang ketiga, yaitu menjaga iman agar terus bertumbuh dalam Kristus. Itu bacaan kita pada ayat yang ke-13. Yang keempat, menjaga relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam pelayanan, jaga relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita baca ayat 15 sampai 18. Nah, Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari Timotius, Paulus dikirim oleh Timotius. Paulus mengirim Timotius ke Korintus adalah Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk membenahi pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjembar di jemaat Korintus saat itu. Di sini Timotius tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mempersalahkan, mengecam, dan menegur orang-orang yang bersalah. Karena jemaat di Korintus itu terpecah belah, ya, dan pasti itu akan terjadi saling berselisih dan membenci. Bahkan ada kemungkinan bahwa beberapa orang di antara mereka yang sangat kaya dan baik, mereka sangat berpengaruh hingga akhirnya mereka menjadi sombong, baik karena kekayaan lahiriah mereka maupun karena karunia-karunia rohani yang pada mereka. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roh yang sombong itu nggak akan tahan terhadap teguran. Roh yang sombong tidak tahan menerima teguran. Karena itu beralasan Rasul Paulus menganggap karena Timotius muda, pasti Timotius akan diremehkan.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang Rasul Paulus masih muda, tetapi Roh Kudus bekerja dalam Timotius, maka Timotius menjadi teladan dalam tutur kata, dalam perbuatan, dan tingkah lakunya di dalam Tuhan Yesus. Maka di sini Rasul Paulus memperingatkan mereka agar tidak memperlakukan Timotius dengan buruk. Ya. Nah, di sini juga memang Timotius walaupun dia muda pasti dia sudah tahan untuk bisa menghadapi hal-hal yang demikian pada jemaat di Korintus saat itu. Karena itu di sini Rasul Paulus memberitahu jemaat di Korintus bahwa jemaat Korintus harus memberikan dorongan yang semestinya kepada Timotius. Jemaat di Korintus harus memanfaatkan Timotius dengan baik selama Timotius berada bersama dengan mereka. Ya. Nah, karena Rasul Paulus mengharapkan kabar kembali dari Timotius, bagaimana perkembangan keadaan di Korintus setelah Timotius diutus. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita mau melihat dalam suatu gereja, ya, itu pendeta atau apapun namanya, pendeta itu dia mempunyai dua fungsi. Fungsi sebagai pemimpin dan fungsi sebagai manajer. Bagaimana pendeta dapat berlaku sebagai pemimpin, bagaimana pendeta dapat berlaku sebagai manajer. Ya, memang kegiatan-kegiatan dalam organisasi gereja itu memerlukan dana. Nah, bagaimana di sini pendeta dapat menghimpun dana agar semua kegiatan-kegiatan bisa berlangsung ini? Bagaimana pendeta memimpin majelis-majelisnya hingga jemaat semua bisa terlayani. Nah, ini ada tugas pemimpin, juga ada tugas manajerial dalam satu gereja. Dan kita pun sebagai anggota warga jemaat punya kewajiban, bahkan harus ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan gereja tersebut. Karena kita sebagai anggota bukan hanya sebagai penonton, kita juga yang harus merasakannya, bagaimana semua program-program gereja bisa berjalan. Nah, seperti yang terjadi di Korintus ini, bagaimana Paulus mengirim Timotius untuk ke Korintus membenahi keadaan-keadaan di Korintus, hingga jemaatnya kembali menjadi baik sebagaimana seperti Rasul Paulus datang ke sana. Ya. Nah, demikian juga dengan keberadaan kita sekarang. Kita harus mendukung apa program-program gereja, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan. Jangan kita hanya sebagai penonton dan taunya hanya bisa mengkritik, mencela, tanpa kita bisa dapat memberikan suatu solusi atau suatu jalan keluar bagaimana pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa kasih Kristus pelayanan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena itu biarlah kita masing-masing seperti yang diinikan Paulus, pemberitahuan pada Paulus. Kalau saya dikatakan sini tadi ada 4 pemberitahuan, tidak membuat orang-orang di sekitar kita takut melayani. Kalau kita memang punya pengaruh, kita punya ini, mari kita dukung pelayanan-pelayanan itu agar para pelayan itu dapat bekerja lebih giat lagi. Pemberitahuan yang kedua, tidak merendahkan orang lain. Bagaimana
kasih Kristus itu ada pada kita hingga kita tidak memandang rendah siapapun orang yang bekerja di organisasi gereja itu. Kalau di sini Paulus katakan bahwa dia, Timotius, bekerja untuk Tuhan Yesus, maka yang mengutusnya bukan hanya Paulus tapi Tuhan Yesus. Ya. Nah, pemberitahuan yang ketiga tadi, menjaga iman agar terus bertambah dalam Kristus. Bagaimana warga jemaat dapat tetap menjaga imannya walaupun kondisi yang sulit sekalipun? Dia tetap dapat menjaga imannya, hingga itu tanggung jawab kita juga. Nggak bisa kita hanya mempercayakan kepada pengurus gereja, kepada presbiter, pendeta, majelis, ya, baik dia diaken maupun penatua, ya, itu tanggung jawab kita sama-sama bersama dengan para presbiter. Yang keempat, menjaga relasi dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana kita bisa menjaga relasi kita hingga kita tidak eksklusif? Gereja nggak bisa eksklusif. Gereja ada di tengah-tengah dunia. Bagaimana gereja mewarnai dunia? Bukan gereja diwarnai oleh dunia, tapi dunia mewarnai gereja. Kasih Kristus mewarnai dunia. Nah, karena itu kita harus menjaga relasi dengan orang-orang di sekitar agar kerjasama itu bisa terjalin, agar apa yang gereja Tuhan Yesus inginkan pada jemaatnya, kepada di dunia, dapat terjadi. Kita adalah surat-surat yang terbuka yang akan dibaca orang. Karena itu ibu bapak, mari dengan kasih setia dari Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk menjadi alatnya dalam pelayanannya di mana kita ada dan berada. Semoga kita menjadi pelayan-pelayan Yesus Kristus. Kerjaan banyak, tuayan banyak, pekerja yang sedikit. Biarlah kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan Yesus yang handal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu dapat kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Engkau selalu mengajarkan kami untuk kami dapat menjadi alat-Mu dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini untuk kami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi. Teristimewa GPIB Maranatha di kota Subang ini. Bapa, Engkau berkati pendeta kami, Engkau berkati diaken dan penatua beserta keluarga, Engkau berkati kegiatan-kegiatan, program-program yang sedang dijalankan di GPIB Maranatha Subang ini. Biarlah Tuhan, kami dapat melibatkan diri dalam setiap program kegiatan di GPIB Maranatha di kota Subang ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Bapa di sorga, Engkau selalu memberkati para presbiter kami, pendeta dan majelis, serta panitia-panitia, komisi-komisi, pelkat-pelkat yang melaksanakan semua kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati program-program kami, Engkau sudah memberkati pendeta kami dan majelis-majelis serta pelkat-pelkat yang melaksanakan semuanya ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami saat ini. COVID-19 masih melanda di kami Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Biarlah Engkau selalu menyadarkan kami, mengingatkan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, agar kami tetap dapat sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang membantu, yang memberikan pencegahan, yang memberikan pengarahan kepada kami masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di kota Subang ini dalam COVID-19 ini. Bapa di sorga, Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada para medis kami yang bekerja di garis depan. Bapa, demikian juga untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati Presiden kami, Bapak Jokowi serta Ma'ruf Amin, para menteri, sampai kepada tingkat ke daerah, bupati kami sampai kepada tingkat RT-RT. Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka hingga mereka dapat melaksanakan tugas kewajiban mereka dalam pemerintahan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID saat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka keluarga yang dapat merawat mereka, yang dapat memberikan semangat kepada mereka hingga mereka dapat pulih kembali. Demikian juga Tuhan untuk jemaat-Mu di GPIB Maranatha Subang yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau memberkati perawatan yang dilakukannya. Engkau memberkati obat dan yang mereka makan saat ini Tuhan, hingga mereka dapat sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah tetap menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.